Ya, coba bahasa formalnya seperti apa? Masuk ke materi kami, saya ingin bertanya, menurut kalian apa itu surat lamaran pekerjaan? Tujuan atau hal-hal yang harus dilihat saat membuat surat lamaran pekerjaan? Salam sejahtera untuk kita semua. Menulis surat lamaran pekerjaan. Menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan terbagi lagi menjadi 5 item yang akan kami bahas. Nah, sebelum kami masuk ke materi kami, saya ingin bertanya tentang apa itu surat lamaran pekerjaan. Mencari pekerjaan. Jadi sini di materi kami yang kami paparkan di sini, Pak, bisa jalan? Iya, bisa. Kami paparkan di sini ada soal mencari pekerjaan untuk kita kasih ke instansi atau suatu perusahaan yang tujuan mencari pekerjaan. Jadi dikirimkan untuk satu perusahaan, bukan hanya untuk satu perusahaan, tapi bisa dikirimkan untuk melamar di restoran, kafe, toko. Ya, itu juga memerlukan beberapa surat lamaran. Nah, di dalam surat lamaran juga ada bagian yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kerapian dan kebersihan surat yang dibuat. Surat lamaran yang dibuat untuk dikirimkan ke suatu perusahaan. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan juga bisa secara tulis tangan dan bisa juga menggunakan komputer. Namun adalah bahasa formal. Setiap kita membuat surat lamaran pekerjaan, berarti bahasa yang kita gunakan adalah bahasa formal. Ya, formal yang seperti apa? Ya, coba bahasa formalnya seperti apa? Bahasa yang ya, contohnya? Mau tanya tuh? Personal mukanya. Bahasa yang formalnya yang pertama itu yang ada terhormat, siapa jadi yang tidak ada. Yang kedua adalah jangan menulis ulang yang ada di CV. Apa itu? Tanya dong. CV itu adalah bagian pertama atau bagian di mana dia hanya membuat tentang identitas, tentang pelajaran, tamatan dari mana, terus akte lahir, keluarga, tentang latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan aktivitas lainnya. Yang ketiga adalah paragraf pertama dan terakhir. Ini sangat penting saat digunakan atau harus benar-benar dilihat dengan teliti. Apa yang ketiga? Jadi yang keempat, bicarakan perusahaan perusahaan. Maksudnya di sini bicarakan perusahaan sebelum Anda melamar, Anda sudah mengetahui isi di dalam perusahaan tersebut, cari tahu tentang perusahaan tersebut. Teman Anda sudah melakukan pekerjaan di situ. Bisa ditanyakan, kan setiap perusahaan ketika kita sudah sedikit mengetahui isi perusahaannya, maka dia juga sangat tertarik karena Anda sudah mengetahui sebagian dari dalam perusahaannya. Yang kelima adalah jangan sebut semua kemampuan Anda. Kenapa di sini jangan menyebut semua kemampuan Anda? Karena kalau kita menyebutkan semua kemampuan kita itu bisa kelihatannya kayak kita menyombongkan diri. Kalau kita menyebut semua kemampuan kita seperti menyombongkan diri. Kalau kita bisa, berarti kita tidak bisa membuat surat lamaran karena kita mampu dalam segala hal. Jadi minimal kalau mau tulis kemampuan 3 atau 5 kemampuan saja yang Anda miliki, jangan semuanya. Yang ketujuh, tujuan kepribadian Anda. Tujuan kepribadian Anda itu yang seperti data kepribadian Anda, latar belakang keluarga Anda, pendidikan dan lain sebagainya. Yang ketujuh, tanda tangan surat lamaran pekerjaan. Kita membuat berarti kita sudah siap untuk menandatangani surat yang kita buat untuk melamarkan pekerjaan. Yang kedelapan adalah presentasi surat Anda. Presentasi surat Anda dengan bapak ibu yang akan kalian lamar perusahaannya. Jadi itu adalah bagian A dan bagian B yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya yang kedua adalah penyajian kedua atas nama lamarkan. Yang kelima, jangan sebut semua kemampuan Anda. Yang keenam, tujuan kepribadianmu. Dan ketujuh, tanda tangan surat lamaran. Dan yang terakhir, presentasi surat Anda. Sebenarnya di sini presentasi baru tanda tangan. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya tentang tujuan
tujuan atau hal-hal yang harus dilihat saat membuat surat lamaran pekerjaan yang kekurangan di dalamnya makanya tidak diterima. Kekurangan bukan berarti semua yang ada di kita, pokoknya pendidikan kita juga tidak baik makanya kita tidak diterima. Jadi pasti ada rasa kecewanya ada karena kita sudah berusaha untuk membuat surat lamaran, apalagi mencari lamaran, mencari pekerjaan, dan ketika kita diterima pasti ada rasa kecewa. Dari masing-masing komponen dengan 3 surat lamaran. Sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak. Usia yang kami dapat pada saat mengerjakan kelompok kami tentang membuat surat lamaran pekerjaan, terus juga ada gembiranya, sedihnya, sebalnya, marahnya juga. Marah karena yang lain hanya numpang nama. Sedihnya karena yang kadang kita kerja sendiri, yang lain tidur sekolah. Oke, peristiwa dulu. Peristiwa itu maksudnya apa yang mau disuruh dipelajari itu? Peristiwa yang kami dapat tentang surat lamaran adalah kami paham, mengetahui tentang hal-hal atau langkah-langkah apa saja yang harus kita gunakan untuk membuat surat lamaran pekerjaan, bahasa, terus tentang surat-surat atau surat-surat yang digunakan. Kami sudah memahami. Mungkin teman-teman juga sudah memahami, semoga memahami karena dalam penjelasan kami mungkin tadi ada kurang, tapi dalam peristiwa yang kami dapat, kami mendapatkan peristiwa yang lumayan luar biasa. Yes. Marahnya juga kesalnya karena yang lain kita kerja, yang lain tidak kerja. Terus yang lebih parahnya kita kerja, yang lain ada tapi tidak ikut diskusi, dan pekerjaan yang kami buat semuanya di sekolah. Kami buat di sekolah, tidak di rumah. Pembelajaran apa yang pembelajaran bermakna? Maksudnya hal positif apa yang dipelajari dalam proses itu? Hal baik apa yang didapat selama itu? Hal-hal yang kami dapat adalah kami yang dari kami tidak mengetahui angka di surat lamaran pekerjaan menjadi tahu, terus hal-hal apa saja yang ada di dalam membuat surat lamaran pekerjaan juga kami tahu, karena dengannya kerja kelompok dan kerjasama, tugas yang Pak berikan dari surat lamaran pekerjaan kami menjadi tahu. Jadi pembelajarannya mulai pentingnya kerjasama, kemudian bertanggung jawab, ya kan harus mempertanggungjawabkan semua itu pembelajaran bermakna. Begitu, setuju? Kalau demikian nanti ke depan apa yang mau diterapkan dari tadi peristiwa kemudian perasaan sampai pada hal-hal bermakna yang dapat, penerapan ke depan untuk kamu seperti apa? Semoga kedepannya itu lebih baik lagi dan saat Dalam hal lebih baik dalam hal kerjasama, presentasi lebih bagus, lagi. Terus kalau diskusi kita lebih aktif, terus kalau kita sudah memberikan bagian-bagiannya dijelaskan. harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab untuk menjelaskan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan ini Kemudian terakhir dari kelompok kami, mohon maaf jika dalam penjelasan tadi ada kata atau bahasa yang menyinggung perasaan teman-teman dan bapak ibu guru. Kalau ada kami, bapak ibu guru lagi, pak guru. Kalau ada kami mohon maaf. Mohon dari batu. Terima kasih. tepuk tangan ya, tepuk tangan.